Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Eka Pratiwi. Saya dari kelas 3A dengan NPM 0211 24165. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh terbesar dalam pembentukan Nusantara, yaitu Hayam Wuruk. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu Raja Hayam Wuruk naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun? Keren bukan? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini, saya akan menampilkan poin-poin apa saja yang akan saya presentasikan pada materi kali ini. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada peristiwa naik tahta, selanjutnya ada duet maut raja dan patih, yang keempat ada Sumba Palapa yang terwujud, yang kelima ada noda hitam, titik puncak kejayaan yaitu perang Bubat, yang keenam ada kesejahteraan dan ekonomi, selanjutnya ada perjalanan keliling negeri, yang selanjutnya ada akhir masa pemerintahan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, slide selanjutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari Hayam Wuruk. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 Masehi, bertepatan dengan momentum Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ia adalah putra dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan Sri Kertawardhana. Slide selanjutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa naik tahta. Hayam Wuruk naik tahta pada tahun 1350 Masehi dalam usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Ia naik tahta tepat setelah ibunya turun tahta. Usia ini sangat muda, menimbulkan banyak keraguan, tetapi Hayam Wuruk segera membuktikan dengan kepiawaiannya dalam periode pemerintahannya yang berlangsung selama 39 tahun ini menjadikan era paling gemilang pada kerajaan Majapahit. Kunci keberhasilan awalnya ialah menetapkan keputusannya untuk mempertahankan dan berkolaborasi dengan erat dengan sang patih, yaitu Gajah Mada, sosok yang sudah terbukti loyal dan cakap dalam menampas para pemberontak. Baik, slide selanjutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan duet maut antara raja dan patih. Hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada adalah contoh sempurna dari sinergi kepemimpinan. Hayam Wuruk, sang raja, adalah otak strategis diplomat ulung yang berfokus pada stabilitas internal, pembangunan infrastruktur, dan hubungan luar negeri. Sedangkan Gajah Mada, sang Mahapati, adalah tangan kanan yang kuat, eksekutor lapangan yang memimpin armada militer untuk mewujudkan visi ekspansi Kerajaan Majapahit. Keduanya memiliki peran yang sama pentingnya, bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan, yaitu menyatukan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit. Apa sih relevansinya materi duet maut antara raja dan patih ini dengan masa kini? Kepemimpinan modern menuntut kerjasama tim yang kuat. Tidak ada pemimpin yang bisa menguasai segalanya. Sukses dibutuhkan delegasi yang cerdas dan kolaborasi tim yang solid. Mengakui keahlian spesialis di bidangnya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi dan kerjasama tim pada era sekarang sangatlah penting. Baik, materi selanjutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan Sumpah Palapa yang terwujud. Dalam kolaborasi ini, Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada bertahun-tahun sebelumnya hampir sepenuhnya terwujud. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk, wilayah pengaruh Majapahit membentang luas, antara dari Sumatera hingga sebagian Filipina dan dari Semenanjung Malaya hingga Papua. Hal ini bukan sekedar penaklukan brutal, namun pembentukan jaringan maritim dan perdagangan yang mengikat wilayah-wilayah ini secara politik dan ekonomi. Majapahit menjadi Thales Korari, yaitu kerajaan maritim yang mendominasi di Asia Tenggara. Apa sih relevansinya antara terwujudnya Sumpah Palapa dengan masa kini? Generasi masa kini, baik dalam bisnis maupun pemerintahan, harus memiliki visi jangka panjang yang melampaui keuntungan sesaat. Penting untuk diingat untuk mempromosikan inklusivitas dan merangkul keberagaman,
sebagai kekuatan, bukanlah sebagai perpecahan. Baik, slide selanjutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang noda hitam pada titik puncak kejayaan, yaitu peristiwa Bubat. Pada sejarah keemasan ini ternoda oleh tragedi pada tahun 1357 Masehi, yaitu peristiwa Bubat. Hal ini bermula ketika rencana pernikahan politik antara Hayam Wuruk dan putri kerajaan Sunda Dyah Pitaloka. Sayangnya terjadi perselisihan mengenai status putri, apakah ia akan menjadi permaisuri agung atau sekedar upeti penaklukan. Di sini Gajah Mada bersikeras agar kerajaan Sunda takluk, berujung pada pertempuran di Pesanggerahan Bubat. Seluruh rombongan Sunda, termasuk sang putri, gugur. Peristiwa ini sangat memukul Hayam Wuruk secara pribadi dan meretakkan hubungan antara Gajah Mada dengan dirinya untuk sementara waktu, serta menimbulkan sentimen negatif yang mendalam antara masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda. Slide selanjutnya itu ada kesejahteraan dan ekonomi. Di luar dari tragedi tersebut, secara internal Majapahit merupakan kerajaan yang sangat makmur. Ekonominya ditopang oleh dua pilar utama, yaitu pertanian yang sangat maju di pedalaman Jawa dengan sistem irigasi yang teratur dan perdagangan maritim yang ramai di pesisir. Komoditas utama seperti rempah-rempah, beras, dan hasil bumi lainnya diperdagangkan hingga ke Tiongkok dan India. Stabilitas politik yang diciptakan oleh Hayam Wuruk memungkinkan rakyat untuk hidup tentram dan berdagang dengan aman. Hal ini menjadikan Majapahit sebagai pusat ekonomi secara regional. Baik, slide selanjutnya itu ada perjalanan keliling negeri. Berbeda dengan citra raja-raja yang seringkali terisolasi di dalam istana, Raja Hayam Wuruk seringkali berpergian melakukan perjalanan inspeksi ke pelosok negeri. Ia tidak segan mengunjungi daerah-daerah terpencil seperti di Jawa Timur dan sekitarnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi rakyatnya secara pasti, menyelesaikan sengketa lokal, dan menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa daerah setempat, sehingga mempererat hubungannya dengan kerajaan pusat. Nah, apa sih relevansi dari materi perjalanan keliling negeri ini dengan masa kini? Pemimpin tidak bisa hanya duduk diam di belakang meja. Pada era digital ini, pemimpin sangat dimungkinkan untuk melakukan transparansi dan infeksi langsung dengan para penduduk atau para rakyat. Pemimpin yang efektif saat ini adalah mereka yang mau turun ke lapangan, meninjau langsung keadaan rakyat seperti apa, kebutuhan rakyat yang seperti apa, dan mau mendengarkan kebutuhan dan suara rakyat, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya ada masa akhir pemerintahan. Setelah memerintah dengan gemilang selama hampir 4 dekade, Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Kepergiannya menimbulkan duka mendalam. Ia dimakamkan atau diprabukan di Candi Prameswara Tajung. Sayangnya, kepergiannya yang didahului oleh kematian Sang Patih Gajah Mada di sekitar 25 tahun sebelumnya menciptakan kekosongan kepemimpinan yang sangat sulit diisi. Perpecahan internal dan perang saudara seperti Perang Parekrek segera muncul setelah kematiannya. Hal ini menandai dimulainya era kemunduran Majapahit. Baik, pada slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, masa pemerintahan Hayam Wuruk adalah puncak kejayaan bagi kerajaan Majapahit. Ia berhasil menciptakan keseimbangan antara kekuasaan teritorial, kemakmuran ekonomi, dan pencapaian budaya yang tinggi. Kisah hidupnya adalah inspirasi tentang bagaimana kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas dapat membentuk sejarah dan identitas suatu bangsa yang baik. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.